Oke, kita masih nunggu. Hari ini kita mau sharing bareng sama Bro Karvin. Lagi di mana nih, Bro? Gimana? Iya, alhamdulillah tetap sehat. Tetap sehat bang. Sehat. Ini lagi masih masa uji coba ini ya menitnya. Nanti kita mulai 5 menit lagi. 5 menit lagi. Iya. Ada Kita masuk uji coba dulu nih. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ini masih kita menyeimbangkan sinyal uji coba. Coba di mana? Di rumah bang? Di rumah di Tanjung Priok. Oh, nggak ke Bogor berarti ya? Ke Bogor main sebentar, habis itu ke Priok lagi. Oh, Padahal lagi tapi ya. PSBB. Padahal lagi PSBB ya. Iya, iseng banget emang Bang Rangga nih. Sapa pemirsa dong. Belum mulai Putri. Puput panggilannya dari Pamijahan tuh Bang. Lumayan Kalau jauh sama kalau Bogor. naik motor, pegel lah. Ya iya. Padahal sama-sama Bogor ya. Dari rumah saya aja ya perlu 2 jam lah. Oh, pernah nyoba udah. Mau sering dulu. Iya, terakhir saya bulan awal Februari kali ya. Oh, ngisi ya, Paling ngisi. dulu Ginong hadir. Udah, Kang Farid. Gile. Ini guru saya. Rame ya kalau Jadi malu. Karvin. Wih, ada Arif Fauzan, adik kelas saya yang luar biasa, udah luar negeri bang. Pengalamannya oke banget lah. Ini ada Inggrisnya ini pasang gitu ya. Inggrisnya lancar bang. Inggrisnya lancar. Inggrisnya lancar kayak jalan tol gitu. Bogornya macet. Bogor macet. Bogor macet, masih macet. Macet. Sejuta angkot, tapi sekarang angkot berkurang. Ya udah di rumah aja. Nah, PSBB. Ini banyak. Oh, ada Mia Kusmiati, Wah, banyak banget ya. Arif Fauzan. Semoga pada Nah, bertahan. Kari dari mana nih, Depok apa rumah nih Kari? Sonang Siregar. Dari mana nih kira-kira? Dari Medan. Medan. Medan ya? Medan. Medan. Wah, Wah, jauh. Lumayan lah ya. terus nih Pesawat. macem-macem ada yang dari Medan. Ya, kalau naik beca berapa hari nyampe? Ya, oke, siap. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu dengan sahabat saya ini gitu ya. Namanya Karvin. Nanti bisa lebih kenalan lagi nih. Ada sesi perkenalan. Ini sahabat saya ini seorang motivator, seorang coach dan So tahu nih ya, Bang. pegiat. Ya, pokoknya wah, lihat aja ada postingannya. Sekarang udah followersnya udah 6 ribuan. Alhamdulillah. Makanya senang banget bisa punya kesempatan dan mau nih sharing saat ini sekarang. Oke, Bang, mau tahu dulu nih di sana kabarnya gimana, Bang? Di sini kabarnya kalau Cibinong ada zona merah, emang nggak boleh kemana-mana. Terlebih dari kalau Bogor kan PSBB ya, udah sama PSBB terus Cibinong zona merah. Ada satu aja korban yang meninggal pasti zona merah sekarang di satu kecamatan itu. Nah, ya sebenarnya sih, ya kita sih anteng-anteng aja ya, karena memang di rumah aja udah sebulan lebih. Terakhir keluar bulan apa ya? Februari akhir kali ya. Februari. Itu pun ke Sentul, masih wilayah Bogor, nggak ke kota lain. Kalau hati gimana kabarnya, Bang? Aman aja di rumah. Gimana? Kalau hati Abang gimana kabarnya? Wah, pertanyaannya ke arah sana ya. Iya. Kalau hati sebenarnya ya tenang-tenang aja. Tenang aja, Bang. Memang. Ini ngejurusnya kemana ya ngomong Pak Hati? Ya kemana aja. Kan kita pengen tahu lebih kenal Ya. gitu. Ya sebenarnya sih tenang-tenang aja. Hati kan berdasarkan pikiran. Pasti pikiran yang baik, hati pun bisa tenang.
Saya pikir abang kalau hati lebih paham. Kalau saya udah menemukan hati, pasangan Sudah berpasangan udah berpasangan, dan sudah menghasilkan. menghasilkan juga. Namanya buah hati bang, Oh iya, buah hati. Oke. buah hati. Buah hati. Usia berapa sekarang bang? Buah hati alhamdulillah sudah 3 tahun lagi, 1 tahun setengah. Alhamdulillah. Tahun setengah. Ya gue senang banget nih bang, bisa ketemu lu, bisa silaturahim lagi, dan momennya memang di momen give and care nih bang, di bulan Ramadan lagi. Iya, Ya. iya. Nah terus ini kan kalau abang ya nanggapnya baik-baik aja. Nah kalau teman-teman gimana nih teman-teman yang udah hadir, yang lagi nonton sekarang, gimana nih kabarnya? Masih stay at home atau masih sering jalan-jalan? Moi. Atau Sebelum saya jawab, jadi generasi rebahan? guys. Remaja perubahan ya. Iya. Atau cuma penuh angan-angan gitu kan? Oke. Nah, ngapain gitu kan? Atau masih sering mikirin si dia gitu kan? Pas lagi wabah COVID ini. Ya itu banyak ya, banyak hal. Ya. Sana aman ya bang ya? Aman. Alhamdulillah. Cuman memang di beberapa gang saya ditutup, dijadiin satu pintu ya. Kalau beberapa yang lain, pintu yang lain harus izin dulu untuk keluar. Oke. Nih hari ini, Stay home. iya kita Tetap di rumah, mikirin dia, skripsi. Ya, dia skripsi bang. Terakhir kayak gini. bang, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau sekarang Sampai sayang. kalau tak sayang ya sayang-sayangan dong. Kenalan dulu. Ya sayang-sayangnya kenalan dulu. Jangan sampai. Abang Rangga dulu kenalan dari mana? Iya. Nah makanya itu kita kenalan dulu nih, ya. Oke teman-teman, kenalin, gua Rangga, bukan siapa-siapanya Cinta ya, walaupun cintanya. Oke teman-teman, nanti teman-teman boleh yang punya Instagram, Twitter, Facebook ya, atau YouTube, silakan teman-teman di add aja, nanti langsung aja di Rizky Rangga Aufar atau Rizky Rangga, itu teman-teman udah bisa cari dari blog, YouTube, Facebook dan sebagainya, ada insya Allah. Terus siapa saya muridnya Bang Karvin. Wah, kebalik. Jadi kalau misalnya Kebalik. ngelihat saya di sini ya, ini makanya saya melayani Bang Karvin gitu. Dan ini banyak anggota-anggotanya Bang Karvin dari seluruh Nusantara ya. Jadi ya saya sebagai muridnya Bang Karvin sekarang lagi senang banget gitu bisa dikasih waktu, bisa sharing juga di sini langsung, bisa diundang. Terus saya juga punya kegiatan sebagai apa ya? Sebagai pencetus aja sih, pencetus inspirasi muda kreatif. Jadi teman-teman yang mau ikutan inspirasi muda kreatif itu kegiatannya tentang apa namanya, pembangunan karakter diri dari public speaking, lalu ada entrepreneurship, handicraft dan motivasi. Nah silakan nanti bisa dilihat di bio ya, di bio singkatnya. Itu singkatnya seperti itu. Jadi setelah ini ya langsung aja Kang Karvin, ayo. Di sini kan soalnya banyak juga nih followers yang lihat mungkin belum kenal juga sama Bang Karvin gitu. Followers abang nih kayaknya. Ya Bang, followers abang juga bentar lagi kan. Siap. Oke teman-teman, perkenalkan saya Karvin Fadila ya, KARVIN FADILA. Oh, makasih buat Abang Rangga nih udah dikasih Abang kesempatan, ajakan untuk berbagi sama teman-teman. Saya sih kalau awal karir di bidang motivasi memang, dan bidang motivasi ya motivasi kontennya, ya profesinya motivator gitu ya kan. alhamdulillah. Dulu dalam bidang desain juga, pengembangan soft skill. Sekarang
sih lagi mau mendalami bidang coachingnya, Coaching. bidang coaching. Tapi memang belum ambil sertifikasi di bidang coachingnya karena ya ingin meningkatkan secara kemampuan pengalaman dulu aja lah gitu ya. Kalau kegiatan sih, kalau sebelum-sebelumnya kayak sebelum pandemi, kegiatan saya ngisi training, ngisi seminar, keliling kampus, keliling sekolah, ya keliling instansi lah, entah itu instansi pemerintah atau swasta, yang memang pengen saya berbagi di sana dengan beberapa bidang tertentu. Terakhir sih memang di BNN, di bidang komunikasi efektif dari sisi lain. Tapi kesini pada saat pandemi kegiatannya full, memang banyaknya berbagi melewati media online. Oh gitu ya. Sekarang juga lagi pengen ikhtiar sama teman-teman tim untuk bikin yayasan gitu. Tapi memang mungkin konsepnya nanti akan mirip dengan IMK. Cuma nanti kan yang jadi yayasan ini mungkin hashtagnya sekolah kehidupan kayak gitu. Mantap. Sekolah Itu dia tuh. Durasi sekolahnya setahun, Mbak. Durasi sekolahnya 1 tahun. Entah itu seminggu sekali atau 2 kali gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu yang di luar sana, Kavi kita juga, saya bukan alumni Kavi tapi sempat di Kavi gitu ya. Kalau abang kan masih. Tapi alhamdulillah yang penting aplikasinya, Bang. Iya. Itu mungkin akan sejenis Kavi juga. Cuman ada beberapa konten yang mungkin entah itu digeser atau ditambahkan gitu sih. Ya sesuai dengan keahlian kita masing-masing lah. Betul. Terus tambah sekarang lagi pengen ikhtiar juga sama beberapa bunda yang ada di Kabupaten Bogor gitu. Oh, bunda-bunda. Ini sama bunda-bunda nih. Iya. Ya. Cari bunda sekalian ya, Bang. Kenapa? Cari bunda sekalian. Oh iya. Siap. Sampai ada yang manggil ayah, Bang, buat ngingetin. Sampai bingung kan ayah dari siapa gitu ya. Iya, pas panggil, ayo. Berapa orang, Bang, kayak gitu coba? Orang sampai bingung gitu. Itu tuh katanya cara mereka untuk ngingetin. Mengingetin. Sampai ada grupnya, Bang. Apa tuh? Iya. KB. Oh, Grup KB, grup di sana. Sampai kayak gitu. Saking niatnya mereka dan pengennya mereka dan ngingetinnya mereka kepada kita ke arah sana sih. Nah, itu ada suara motor lewat. Iya. Penampakan ya itu ya. Gak masalah. Itulah dunia gitu. Penuh dengan lika-liku. Dalam lempeng aja. Gitu, Bang, sih kegiatan sekilas saya gitu. Lagi sama tim pokoknya bergerak dalam bidang. Keren banget deh pokoknya kalau emang ngomongin Karvin. Terus Nggak ada yang nggak tahu di Bang, Bogor. jenggotnya keren, Bang. Ya, pokoknya lihat aja followersnya itu, wah itu nggak tahan itu pokoknya. Itu orang-orang penting semua. Ya jadi. Oh, enggak gitu, Bang. Kita yang follow kan. Iya kan. Kebetulan di fallback. Iya. Jadi teman-teman, Iya. ini nanti kalau yang memang melihat video ini silahkan follow juga Karvin Fadila, Fadila, benar ya? Nggak pakai H, Fadila nggak pakai. Nggak pakai H, Bang. Ya, Ya. Fadila. Karvinnya pakai K ya, Bang ya. Pakai K. Oke. Iya. Karvin Fadila pakai K depannya. Jadi silakan Iya. teman-teman di follow. Karena di sini nggak bisa ditulisin. Bisa nih, bisa. Namanya gini, Karvin. Nanti aja di bagian akhir kali ya, di semua. Oke. Nah inilah contohnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat video ini silahkan, kalau mau kontak Kang Karvin gimana caranya, langsung aja via Instagram kalau dulu DM langsung boleh. di DM, Langsung DM boleh. di DM aja. Langsung DM boleh, nanti setelah DM kalau memang ada komunikasi lebih lanjut kita berbagi nomor WhatsApp. Ya. Berbagi nomor WhatsApp karena memang stay di WhatsApp gitu ya. Kalau di Instagram hanya sebatas untuk berbagi biasa kepada banyak orang. Oh iya, ada gerakan kata Karvin juga ya Bang ya? Iya. Jadi memang itu karena sebenarnya sih awalnya
Saya kan punya yang dikelola sama kita sama tim itu ada sekitar 5 Instagram. 5 Instagram, yang pertama memang pribadi, yang kedua kata tadi itu kumpulan kata-kata yang sebenarnya awalnya gara-gara tadinya sering nyatet bikin kalimat di buku. Oh gitu awalnya. Awalnya di buku, tapi buku itu 2 kali hilang, Bang. 2 kali hilang. Akhirnya kan ingetnya repot lagi tuh ya, karena kan Bener. kalau di kata tuh karena kejadian tertentu dan melihat satu kejadian tertentu, peristiwa tertentu, harus keulang lagi baru ingat gitu kan akhirnya. Nah, udah 2 kali hilang karena mungkin kapok, ya sudahlah, dimasukin Instagram. Itu semata-mata bukan hanya untuk nyari followers, tapi di ke Instagramin pertama memang buat arsip kita, karena bisa diakses di mana aja dan bisa dilihat di mana aja. Bisa di-download Kedua, ya Bang ya. Setiap orang yang memang penuh semangat, kadang-kadang saya alihin ke situ, yang kalimat yang berhubungan saya alihkan ke sana. Kadang-kadang balasnya pakai kalimat itu juga gitu. Untuk menjawab satu pertanyaan tertentu gitu, jawabnya pakai itu lah ya. Ya kan kalau udah jadi tulisan begitu kan udah terangkai, katanya lebih baik gitu. Betul. Terus yang lainnya ada yang kartu manajemennya memang dikelola sama tim juga. Timnya sekarang sih katanya di PSBB juga di Jogja, juga boleh kemana-mana ya. Soalnya dia orang Bogor juga sih. Itu memang itu yang jadi nanti ikhtiar jadi yayasan, karena itu nanti akan memakai nama saya sama tim setuju untuk kayak gitu. Nah yang lanjut ada Gens Indonesia, itu yang nanti jadi entah itu nantinya jadi unit usaha sendiri atau jadi perusahaan sendiri di bidang pendidikan dan pelatihan. Iya. Nah, ada yang satu lagi KMN, Bang. Apa tuh? KMN itu Karya Muda Nusantara. Oh iya. Jadi memang Pernah. saya dengan teman-teman ada beberapa tim yang lain itu lagi ikhtiar untuk gimana caranya kita membantu anak-anak SMA. Ini terinspirasi gara-gara saya dulu waktu mahasiswa itu di semester 3 sampai lulus dikasih beasiswa sama salah satu yayasan swasta menghimpun dana beasiswa dari berbagai donatur, yaitu Karya Salembakpa KSE. Cuman yang dibantu itu kan mahasiswa S1. Nah, saya berpikir mungkin dengan konsep yang sama, namun sedikit berbeda, karena sasarannya anak SMA. Oh, kita bantu anak lagi butuh kuliah. Kita bantu anak SMA. Jadi itu beasiswa yang memang yang dibuka setahun sekali. Ya memang penerimanya memang baru sedikit sih, karena memang masih timnya memang belum, timnya terbentuk gara-gara pertemuan tertentu lah, satu organisasi di tingkat kabupaten dan provinsi pada saat itu, dan memang masih rata-rata usia mahasiswa yang membuat itu. Jadi memang menghimpun donaturnya individual orang menjadi donatur, entah itu dia per bulan, ada 2 memang, ada yang sekali ngasih, ada yang memang per bulan, dia rutin komitmen tiap akhir bulan dia ngirim kita himpun dananya minimal 50.000 untuk tiap bulannya, 50.000 untuk tiap bulan. Jadi dikumpulin tuh semuanya ya. Nah, uang yang sudah terkumpul di akhir bulan nanti di awal bulan dibagikan kepada penerima manfaat. Iya. Sementara ini memang kemarin ada 2 penerimanya. Yang satu sudah dapat kabar bahwa dia lulus di UPI lulusan olahraga. Dan ini lulus dia nih. Dan ini alhamdulillah. Kemarin kan bulan Maret itu dia terakhir dapat beasiswa tuh dari KMN. Nanti dia keterima di UPI ya, alhamdulillah. Yang satu lagi belum dapat kabar nih perjuangannya seperti apa, kayaknya masih perlu berjuang maraton lagi. Karena memang ada proses pendampingan yang buat mereka yang menerima beasiswa, nggak hanya dapat uangnya 300.000 per bulan. Oh gitu. Sementara ya. Alhamdulillah ada beberapa orang yang mau bantu. Gitu. Ada beberapa orang ini kemarin yang sekali nyairin sekian juta gitu mau bantu ya. Teman-teman yang mau bantu juga di luar sana oke lah. Iya. Gitu Bang ya gue. Ya. Tuh inspiratif banget kan kalau misalnya udah ngomongin gerakan-gerakan yang
ada gitu kan, sebenarnya anak muda tuh bisa kok ngelakuin ini itu gitu kan, bukan ini aja tapi bisa itu juga. Contohnya tadi Kak Karvin bisa gerakan KMM ya kan, bisa ngasih beasiswa lah ya, beasiswa, terus juga ngasih sekolah gratis selama setahun, itu kan lumayan tuh. Jadi teman-teman hanya butuh niat, perjuangan untuk datang dan bismillah gitu. Dan itu bukan hanya ilmu Penting yakin. sebentar aja tapi kan dipakai untuk seumur hidup gitu ya Bang ya. Iya. Yang penting yakin. Yakin. Ya. Oke nih. Iya. Nah, kita Pegel itu lagi handphone. Oke, nah sekarang ini teman-teman kita nih lagi ada di sesi sharing ya, tentang pandemi corona kan, soalnya sekarang lagi benar-benar kita diharuskan untuk stay at home atau di rumah aja, ya kan? Iya. Nah masa-masa kayak gini tuh masa-masa yang ada yang nganggapnya itu suatu musibah dan nggak bisa ngapa-ngapain, ada juga yang malah bilang ini juga jadi berkah kok bisa gitu kan. Nah ini bisa dilihat dari fenomena-fenomena, soalnya ada juga orang yang malah galau terus malah nyalahin si pihak sana pihak ini gitu kan, padahal kan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini gitu. Nah kali ini makanya kita kasih tema biar ngobrolnya nanti tetap ada di jalannya gitu ya, yaitu temanya dalam masa pandemi dan setelahnya mau ngapain. Nah, ini nanti Ini yang komen boleh nanya berarti ya? boleh. Nah, silakan nih teman-teman, langsung aja boleh di chat ya. Chat di sini ya. Di komentar nanti ya, mudah-mudahan nanti kebaca gitu ya. Kalau nggak kebaca nanti chat lagi aja ya. Ini kita Ya, DM aja deh. ya boleh ya DM. Kita tetap screening pertanyaan apa aja. Boleh spesifik ke Kak Karvin atau ya ke kita berdua boleh. Oke. Atau mau nanya nomor telepon Kak Karvin, tapi jangan di sini ya Bang ya. DM Iya. Oke, Kak Karvin. Chat. Ya, soalnya kenapa gue kayak gitu Bang? Soalnya ya pengen bantuin gitu. Iya kan nggak tahu dari arah mana aja ya. Saya tahu arah kemana ya deh. Oke. Kan sekarang kebanyakan nih anak-anak yang lagi kuliah atau lagi sekolah, banyak yang lagi diliburin nih Bang. Habis ujian sekolah dan sebagainya, libur pokoknya istilahnya. Di rumah aja kerjaannya. Nah, terus itu kan awalnya bermula dari corona yang awalnya belum ada di Indonesia gitu kan, lama-lama ya jadinya seperti ini gitu. Nah dulu pas abang pertama kali tahu nih corona ternyata masuk Indonesia, ya kan? Awalnya nggak ada, tapi sekarang jadi ada gitu. Awal-awalnya abang gimana bang perasaannya pas tahu corona kok ada di Indonesia gitu? Di Tampung dulu itu ada yang nanya, iya, gimana caranya agar bisa konsisten melakukan sesuatu di luar pekerjaan dan belajar. Ini jadi pertanyaan kedua setelah abang gitu. Oke. Apa bang? Gimana bang perasaannya dulu bang? Pas tahu ada corona di Indonesia deh. Pas baik-baik aja bang. Gini, memang ada beberapa fase yang pasti dilewati manusia kalau misalkan menemukan hal baru. Kaget, yes pasti. Masuk, mungkin saya juga termasuk orang yang kaget ya. Cuman kagetnya masih bisa dikendalikan karena ya tahu sendiri abang sama saya udah belajar bagaimana cara mengendalikan emosional secara baik. Tapi orang-orang di luar sana pasti fase kaget itu muncul bang. Kalau kita kan ketika mengalami kekagetan, ketika mengalami sesuatu yang baru, akan mencoba untuk berpikir tenang. Ya kagetnya cuman ya sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Kagetnya pasti begitu akan terjadi. Apalagi ditambah dengan media yang luar biasa. Kita dihantam sama media, sadar atau nggak sadar, media membuat diri kita jadi kayak habit ngedengerin itu, jadi kayak terprogram.
di dalam otak kita. Ya jangankan orang-orang awam di luar sana, orang kita aja kenapa bikin tentang hal ini kan karena efek berkelanjutan daripada media sebenarnya. Makanya kita buat ini sih upaya bantu kalau kita mungkin ya membantu mereka yang belum bisa move on, yang masih kaget gitu bang ya. Saya pikir masih banyak yang kaget, yang kayak orang-orang nimbun itu kan kaget bang, masih kaget itu, fase kaget, fase pertama. Jadi kalau kemarin saya mulai membagi 3 zona atau 3 fase. 3 fase yang pertama memang orang kaget dulu, kaget kayak belum menerima gitu apa yang terjadi. Akhirnya ada juga yang kagetnya tuh mengacuhin, Allah ada yang meninggal, bingung dia. Ada yang kayak gitu. Ya. Kalau yang kaget yang lain, ada yang nimbun, sembako beli, Iya. ada yang naikin harga, wah macem-macem. Masker jadi mahal ya bang. Tapi di fase kedua udah beda lagi bang. Di fase kedua udah bukan kaget. Kalau kita ngelihat konsep bentuk kebiasaan, itu kan dipaksa, terpaksa, terus biasa gitu. Ya. Nah kalau di fase kedua tuh mulai ada titik dimana mereka sudah mulai kayaknya biasa aja dan kayaknya nggak penting gue ngelakuin itu. Mulai sadar tuh nggak penting gue nimbun, harusnya gue bantu kok nimbun. Ada tuh fase begitu tuh muncul. Jadi ada fase pembelajaran yang dilakukan akhirnya. Nah lalu lanjut ke fase berikutnya, itu adalah fase-fase berkembang. Bahkan kalau udah fase berkembang itu udah nggak mikirin lagi coronanya, tapi lebih fokus apa yang bisa dikerjakan di rumah pada saat ini, besok dan lusa agar tetap bisa produktif dan tetap bisa menghasilkan. Udah ke arah sana tuh arahnya. Bahkan membuat kebiasaan baru biar kebiasaan itu bisa berlanjut, karena udah kebiasaan nanti berlanjut lagi pada saat setelah pandemi selesai gitu. Sekarang kemarin saya sempat kan nulis buku nih. Ya. Nulis buku. Judulnya apa bang? Judulnya apa bang? Hah? Judulnya apa? Kaselak. Biar orang tahu. Kaselak. Kaselak. Itu. Judulnya Kaselak. Kita sedang latihan. Pas banget pas lagi pandemi keluar. Karena memang lagi kayak gitu kan, ya udahlah kita ngerjain apa? Kita ngerjain sesuatu yang bisa kita kerjain. Kita nulis. Pada saat dicetak itu mandek bang. Mandeknya gara-gara katanya nyetaknya ngantri. Ternyata pas lagi kayak gini banyak yang produksi buku, banyak yang bikin buku. Iya benar. Iya, banyak yang bikin. Itu saya bilang itu berkahnya dari corona sih. Akhirnya orang bisa menghasilkan karya dan bisa menyelesaikan karyanya gitu. Berat. Ini lagi ini aja modul akhirnya kebikin juga bang. Iya. Gara-gara kita sering ngisi seminar online, mau nggak mau kan harus ada kayak panduan teksnya gitu ya. Panduan teks memang setelah seminar mereka bisa baca. Akhirnya kita bikin juga. Itu buat ada anak aja bang. Buat pelatihan apa aja? Ada yang public speaking. Nah, ada yang find your passion, do your action. Jadi kalau udah menemukan kegairahan baru kalau melakukan action kamu. Itu yang hal-hal yang sering dilupakan di situ ada. Lalu ada tentang pembuatan CV, kurikulum vitae dan wawancara kerja. Nah, teman-teman juga bisa mempersiapkan itu. Yang terakhir kemarin beberapa hari yang lalu baru selesai tentang pengaruh kemampuan kepemimpinan dan komunikasi. Pengaruhnya. Baik banget ya. Tapi ini itu berkaitan dengan peningkatan omset sih memang. Tapi memang karena itu materi yang cukup berat, itu perlu keistiqomahan untuk melakukannya. Karena kepemimpinan sama komunikasi itu kan dari keterbiasaan dan perlu waktu bertahun-tahun. Beda sama pembuatan CV ya. Pembuatan CV kan dari itu pada saat itu bisa. Nah itu dibuat semata-mata. Nah itu kan dibagi secara gratis ke mereka yang memang pengen, tapi ada syarat dan ketentuan selain dibagiin ke mereka biar mereka ada bahan bacaan, peningkatan
kemampuan mereka biar setelah pandemi mereka udah mulai terarahkan tuh. Kalau yang passion itu kan bisa sambil dipikirin sambil terus di rumah bisa. CV, pembuatan CV, latihan di rumah bisa. Wawancara juga latihan di rumah bisa. Yang terakhir juga bisa. Public speaking juga bisa latihan di rumah. Jadi pas udah pandemi udah meningkat nih kemampuan Bang. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya Bang yang bisa kita lakuin ya. Betul Bang. Bisa gitu. Tapi Abang pernah nggak ngerasa gitu sampai di titik bosen gitu? Kan ini udah lama banget pandemi nih. Di rumah aja. Iya, gitu. banyak. Sering Mungkin nemuin kemarin, bosen. kalau kemarin saya sempat lihat story beberapa orang baru pertama kali ngerasain rebahan bosan. Rebahan bosen ya bener ya. Iya, baru pertama kali merasakan bahwa rebahan membosankan. Bosen. Itu saya pikir dia sudah melakukan berbagai gaya dengan berbagai sudut kamarnya sampai merasakan kebosanan yang luar biasa. Ini ya. Biasanya itu yang dicari-cari ya Bang ya. Iya, biasanya rebahan yang dicari. Sekarang bosan Bang. Iya, jangankan mereka yang mungkin belum mengarahkan diri mau jadi apa, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kita aja yang mungkin sudah mengarahkan diri mau ngapain, menjadi apa, rasa bosanan akan muncul. Rasa bosanan apa sih akan muncul. Tapi kan bagaimana kita memanage itu dengan baik. Nah, kalau dari Bang Karvin gimana nih caranya gitu kan, pernah nemuin titik bosen nih selama di pandemi ini, gimana tuh buat munculin semangat lagi gitu? Nah, sebenarnya pada saat itu terjadi kan ada kemalasan, ada bosan. Pas itu menimpa kita, saya dikasih mentoring kali ya. Bukan mentoring, kayak pendampingan gitu tentang teori Bell namanya. Entah ini teori atau memang hanya salah pendapat biasa aja, tapi saya pikir cukup efektif. Jadi kalau pada saat males, bahan lain gitu ya, yang semangat dan lain-lain gitu, apa yang perlu dilakukan? Hal yang pertama, cek dulu kita mau ngapain. Cek dulu sebenarnya apa aja yang sebenarnya belum selesai, yang belum selesai kita lakukan tuh apa aja. Terus yang belum kita lakukan tuh sebenarnya apa aja sih? Kan sambil malas, sambil rebahan juga mikirin kayak gitu bisa ya. Bisa. Nah, pilih di antara sekian banyak itu mana yang lebih akan duluan dilakukan. Nah, untuk bisa melakukannya yang tadinya rebahan, tidur, males gitu, pakai bel katanya. Belnya bukan ting dong, bukan. Bukan. Bel di sini ada kepanjangannya, Bang. Bel B-nya adalah body dan badan. Geraki dulu ya Bang ya. Iya. E-nya emosi. Emosi. L-nya language. Bahasa. Oh, diucapkan. Bukan bahasa tubuh ya. Bukan bahasa tubuh, bahasa. Diucapkan. Ucapan. Jadi body, emosi, ucapan. Dan ternyata body mempengaruhi emosi, language mempengaruhi emosi. Nah, berarti pada saat teman-teman ngerasa malas, lakukan gerakan hentakan atau gerakan kaget yang itu tidak merugikan orang ya. Gerakan kaget pas rame kepukul orang repot. Iya, maksudnya memang nggak merugikan orang gitu. Gerakan kaget, bodinya melakukan gerakan kaget dan ucapan sesuatu yang positif. Contohnya gimana Bang? Contohnya gerakannya gimana contohnya? Lagi rebahan. Iya. Teman-teman lihat. Udah mikirin, udah menentukan nih. Yes, semangat. Nah, sambil langsung gitu, Bang, ya? lakukan apa yang perlu dilakukan. Iya, lakukan gerakan kaget. Itu emosi kaget juga naik deh kan. Itu cukup efektif. Jadi kalau lagi malas, kadang-kadang sering saya lakukan. Iya, walaupun kadang-kadang ada yang kaget juga orang.
kenapa lu gitu kan katanya. Iya, paling begitu. Ya nggak masalah, Iya. tinggal ngomong aja. Gitu, Bang. Mau ikutan gitu. Udah. Oke Bang, ada pertanyaan tadi Bang. Apa-apa tuh Bang? Jawab. Dari Kak Boleh, Ega, jawab, Bang. Boleh. EJ tuh. Kak, gimana caranya agar bisa konsisten melakukan sesuatu di luar pekerjaan dan belajar? Rasanya ada 5. Nah, ada 5. Paksa dulu buat diri kita terpepet butuh itu dan harus melakukan itu. Terpaksa. Kalau udah kepepet, terpaksa melakukannya. Kalau nggak melakukan, gue nggak punya apa-apa, gue nggak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, yang lanjutnya biasa. Nah, biasa ini biasanya kalau udah terpaksa dilakukan, udah dilakukan, perjuangan dipaksanya sudah sekian lama, nah mulai biasa tuh Bang, menjadi hal biasa, makin lah. Mulai terbiasa, menjadi kebiasaan. Kalau sudah menghasilkan dari kebiasaan menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Tuh gitu teman-teman jawabannya. Jadi nggak ada kata stuck atau kita gabut gitu ya selama masa pandemi ini. Jadi tadi coba tuh pakai BEL katanya, body, emosi, dan language. Salah satunya itu. Jadi kalau kita mau nggak seperti itu aja, stuck di masa pandemi ini, ya contohnya salah satunya itu, kita juga bisa ngelakuin hal-hal yang banyak ya Bang ya, yang bermanfaat pastinya. Nah kalau misalnya ala-ala Karvin nih, tipsnya apa selama masa pandemi ini biar hari-harinya tuh produktif? Nah apa sih tips-tips dari Kang Karvin gitu ya, dari Bang Karvin ini buat kita semua nih, termasuk saya dan teman-teman yang lagi nonton, tipsnya apa? Atau hal apa yang bisa kita lakukan selama masa pandemi corona ini? Ini kan soalnya kita butuh inspirasi juga gitu. Ada pertanyaan nih Kang Firman. Apa-apa kan? Oh, apa aja di kebunnya? menanam di kebunnya. Boleh dijawab dulu itu. ini kebun orang. Oh, kebun orang. Gua kira itu kebun lu, Bang. Iya, bukan. Ya, gue orang sih, Bang. Orang lain, Mas. Oh iya. Emang visual itu ya? Kebunnya CCM. CCM. Yang punya mall, tapi ngapain jadi dimanfaatkan sama warga kali ya? Apa memang beneran punya warga? Saya nggak tahu ya. Karena udah bertahun-tahun dikelola sama warga sini. Ada pisang, ada singkong, ya macam-macam. Enak tuh ya kalau mau bikin kolak tinggal kasih itu. Nah, punya orang? Beli maksudnya, Bang. Oh iya. Oke, tips-tipsnya. Iya, tip-tipnya. Kemarin saya sempat bisa tentang passion, Bang. Tentang passion. Memang ini kesempatan. Di rumah mikirin tentang itu. Walaupun memang banyak orang, dominan orang yang memperhatikan passion itu, ya dia yang lulus dari SMA, mahasiswa, ataupun yang baru lulus dari mahasiswa. Pernah nggak sih Bang ngedengar orang mahasiswa tapi dia kalau ditanya bingung mau ngapain, lu tuh mau jadi apa, bingung juga jawabnya. Sering nemuin nggak Bang? Gua pernah kayak gitu. Bukan nemuin lagi, ngerasain Kan pernah mahasiswa. iya. Kan? pernah Sama sih. Pernah. Kalau gue kan galaunya di awal-awal jadi mahasiswa, bukan ketika lulus. Untung banget gitu, nemunya pas jadi mahasiswanya. Iya. Nemunya pas jadi mahasiswa di semester 3 apa 4 itu udah ketemu Bang. Nah sebenarnya gini, di masa yang kayak gini waktunya untuk memikirkan itu. Ini karena yang nonton kita banyaknya pemuda ya. Iya. Karena yang pengguna Instagram kan
rentan pemuda ya biasanya. Nah itu dimanfaatkan untuk menemukan itu. Nah, kegiatannya apa disesuaikan dengan passionnya. Contoh, kalau misalkan saya dalam bidang training, bidang motivasi, bidang ya sejenis dengan itu, pasti yang dibuat adalah kegiatan yang produktifnya modelnya kayak gini. Terus ada yang berbagi melalui WhatsApp, isi seminar online, isi learning di online, jenis-jenis yang kayak gitu. Terus bikin modul, bikin bahan baru, bikin relasi baru yang kita bisa disinkronisasikan nih kira-kira ketika setelah pandemi selesai. Jadi kayak siapin peluru baru nih untuk nanti setelah pandemi selesai. Kemarin juga kan akhirnya bener aja bang, pasar baru menimbulkan hal-hal baru untuk pandemi. Nanti kan mudah-mudahan nih tabungan pasar barunya setelah pandemi bermunculan kembali. Iya. Nah itu ketika sudah mengarahkan diri, kita tahu apa yang dilakukan dan kita tahu harus menghubungi siapa. Ini kan banyak orang yang stay dengan handphonenya, tapi kadang-kadang stay dengan handphonenya tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau sudah mengarahkan diri, dia akan mampu memanfaatkan dengan baik. Nah, jadi temukan dulu passionnya apa. Kalau dalam Ikigai sih nemuin passion dengan 4 pertanyaan, tapi nggak harus berurutan. 1, temukan apa yang disukai. 2, yang di antara yang disukai itu yang mana yang paling bagus. 3, apakah yang bagus itu menghasilkan uang dan kamu dibayar dengan itu. Yang keempat adalah apakah dunia butuh itu, apakah banyak orang yang membutuhkan itu. Nah kalau itu udah ketemu semua, ya sudah lakukan hal itu secara istiqomah dan bisa menjadi satu profesi. Walaupun sebenarnya passion itu hanya 2, apa yang disukai dan bagus atau enggak. Tapi kalau akan lebih baik passion menjadi masa depan di masa yang akan datang. Makanya ditambah menjadi pertanyaan tadi, menghasilkan uang gak, dibayar gak, Iya. kita dibutuhkan gak sih bidang itu. Ya, kayak ngerawat ayam aja kan itu bisa jadi passion. Nah kalau itu udah terarahkan, kita udah tahu nih, para pemuda udah tahu, tentunya kita akan sedikit mulai mengarahkan diri apa-apa saja yang perlu dilakukan dan kegiatan-kegiatan yang high impact gitu bang, yang punya dampak impact bagi diri kita. Besar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngalur ngidul nggak jelas, kadang-kadang karena nggak memilih tadi, kita nggak memilah, kita nggak tahu nih mana kegiatan yang high impact bagi kita sama low impact bagi kita. Tapi kalau udah tahu kan tahu nih mana high impact mana low impact. Contoh gini, kalau udah mengarahkan diri high impactnya A, tapi kalau belum mengarahkan diri dia menganggap bahwa yang low impact itu ada high impact. Itu kalau udah mengarahkan diri. Jadi tipsnya buat anda yang di rumah, saran saya temukan passion dengan baik. Kalau sudah ketemu, buat hal-hal baru yang berhubungan dengan itu. Buat hal baru yang berhubungan dengan itu, karena kalau misalkan tidak membuat hal baru, kadang-kadang kita akan tersaingi oleh dunia, tersaingi oleh orang banyak, karena memang kita harus perlu adanya pembeda dari diri kita, punya ciri khas lah kali gitu. Ciri khas. Nah itu waktunya, kita punya waktu untuk melakukan itu, meningkatkan personal branding dengan apa-apa yang kita posting, dengan apa-apa yang kita bagi kepada orang lain. Kemarin juga sempat mahasiswa dari UNS menghubungin tiba-tiba, ya memang dia dalam satu grup saya, tapi saya kan nggak tahu isinya siapa aja, diminta untuk berbagi juga gitu. Itu kan relasi baru gitu. Jadi tipsnya temukan passionnya. Kalau memang belum ketemu, temukan. Kalau udah ketemu, bikin kebiasaan baru yang berhubungan dengan itu, tentu yang menjadi high impact bagi kita. Jadi passionnya yang harus kita temukan, lalu temukan langkah-langkah untuk mengembangkan passion itu gitu ya bang ya. Iya, betul banget, harus nemu. Kalau kadang-kadang orang mentok dengan langkahnya. Iya. Kalau orang dengan langkahnya nih, berarti harus cari mentor, cari guru. Cari mentor. Tugasnya itu dulu, manfaatkan medianya dengan baik, cari mentor yang bisa diajak ngobrol,
yang memang bikin nyaman daripada teman-teman, entah itu kakak kelasnya, entah itu orang yang seumuran sekalipun tapi kemampuannya lebih bagus, bisa jadi mentor, bisa ngarahin, udah deketin, komunikasi, punya data baru di otak kita. Nah, mulai itu kita sudah mulai tahu cara-cara dan tahapannya. Contohnya ya ke Kak Karvin itu boleh juga ya Bang ya. Mulai Kan mentor juga. Jadi bisa iya. Ke abang juga bisa bang, bidang public speaking oke banget lah. ya pokoknya kalau ada restu dari Bang Karvin saya iya lah. Iya. Kebalik bang. Oke, tadi pertama passion. Selanjutnya ada lagi nggak Bang biar kita apa ya? Biar kita nemuin apa gitu, hal-hal yang baru. Langkah-langkahnya apa contohnya gitu. Kalau saran saya karena memang ini ya lagi Ramadan juga memang. Ya kalau perlu hafalan baru, bikin hafalan baru. Kalau perlu yang sebelumnya nggak pernah melaksanakan sholat sunnah, laksanakan ya sunnahnya apapun gitu. Iya. Sunnah banyak gitu ya, nggak nikah juga gitu. Kalau Banyak yang bisa dilakukan sebenarnya, banyak pilihannya. Cuman pilihan-pilihan itu, alternatif pilihan itu bisa kita punya kalau di otaknya ada gitu bang. iya, Iya kan kadang-kadang mohon maaf ya, ada orang yang kebiasaannya cuman kesehariannya ya cuman itu aja. Pas pandemi bingung dia karena nggak punya data, akhirnya dia bingung dan diem aja. Kenapa diem aja? Nah ya harus ngapain? Kok mereka bisa ngomong begitu? Itu karena memang di dalam otaknya nggak ada bang dalam data otak, ya. tentang melakukan itu gitu maksudnya. Akhirnya yang perlu dilakukan adalah cari orang, dan cari informasi. Jadi sebenarnya harusnya selama masa pandemi ini kita banyak-banyak nyari hal-hal yang baru gitu ya Bang ya. Dari yang kita lihat, yang kita dengar, musik juga bisa jadi, Al-Qur'an itu bisa juga. Terus kita langsung nyari mentor tadi. YouTube bisa Saya juga akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha bang. Jualan yang kita punya gitu ya. Akhirnya kan kita jualan juga gitu. Jualan produk, biasanya kan jualannya jasa nih. Sekarang kita lebih ke produk kalau lagi kayak gini. Jasa kan sedang off semuanya. Kan biasanya kalau jasa yang kita kelola atau yang kita pegang travel, jasa training, yang acara dan lain-lain, dia kerja sama. Tapi karena itu lagi off semua, karena online semua, kita pakai produk aja yang memang orang memang butuhkan. Saya kan usaha madu sama teman-teman nih, teman-teman tim. Ya. Saya ajak bukan atas nama tim tapi atas nama pribadi, yuk mau nggak usaha gitu ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa lah biar ada pemasukan buat mereka. Jadi saya kan nggak bisa gaji mereka, ya udah ajak mereka usaha gitu. Iya. Ajak mereka usaha, akhirnya kan ada kegiatan rutin yang bisa dilakukan, entah itu ngedesain usahanya, entah itu posting, entah itu memikirkan kalimat-kalimat baru untuk kayak copywritingnya kali ya. Iya. Itu kan bisa dilakukan dan teman-teman di luar sana juga bisa melakukannya asal mau dan punya data tentang itu. Nggak punya data, cari mentor dulu. Cari mentor dulu biar ada teman untuk sharing gitu ya Bang ya. Usaha bang, usaha aja. Kita mau usaha bang. Jadi ternyata bukan hanya kita bisa belajar banyak hal, bisa juga usaha ya Bang ya. Bisa usaha. Yang tadinya nggak punya usaha, bahkan saya yakin setelah pandemi banyak yang punya usaha. Silakan, jadi ini begitu. Ini ya Bang ya. Tapi memang usahanya yang bisa berkelanjutan. Kalau kemarin kan ada yang usaha cuma jas masker karena untuk membantu jas masker, hand sanitizer. Tapi ada yang memang usahanya akhirnya sembako bang kemarin. Sembako juga ada. Sembako. Saya pikir ini usaha udah pandemi pun jalan, saya bilang. Ya, jalani. Banyak. Gitu bang. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya kita bisa juga ya dari kita sering ikut-ikutan, kan banyak sekarang orang yang buka kelas-kelas atau sharing kayak gini via IG live.
Terus juga ada via Zoom kalau nggak salah ya, atau enggak aplikasi conference kita bilang. Terus bisa YouTube juga ada, terus baca buku ada. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakuin ya bang ya. Betul. Medianya banyak bang, agar kita punya data dan ilmu baru. Itu HP udah canggih banget sekarang. Oke, canggih. Mau Tinggal apa-apa. pemanfaatannya kayak gimana. Nah, jadi ya kita gunain aja buat mengasah skill sama buat membangun mental gitu ya bang ya, selama pandemi ini. Iya. Tapi kira-kira abang nih setelah pandemi, rencana pas pandemi selesai mau langsung ngapain? Mau pulang Saya yang kampung. nanya, Pulang kampung bang. kamu pulang kamu kemana, ke Bogor? Ke Bogor. Iya. Dari mana? Dari mana? Dari Priok, dekat sih sebenarnya ya. Dari Priuk ke Bogor. Berapa jam bang? 1 jam kalau lancar. 1 jam. Oke. Kalau nggak tambah macet, Kamu langsung gitu ya? iya Kondisi aman pulang langsung. langsung. Pengennya Apa kayak lagi bang? gitu. Ya yang kedua ya kita bikin ini lagi, training lagi, bikin training, terus Oke. bikin lagi. Kan sekarang udah lagi vakum nih kelas offline-nya di EMK yang seminggu sekali tiap hari Sabtu. Nah itu ingin di offline kan lagi karena selama ini via online gitu. Dan akan ada kelas seminar pembukaan mahasiswa baru, mahasiswa sih kita bilangnya di Inspirasi Muda Kreatif itu, PMB buat KT3. Jadi teman nanti Angkatan ketiga. Ya Bang. berapa bulan sekali sih? 6 ya bang? 6 bulan ya bang? bulan, tapi bisa jadi lebih. Jadi angkat Tergantung ya. Ya, angkat bulan masih ada. Yang digantung kan ya enak. Iya, yang penting jangan banyak gantungin orang lah. Iya. Jadi nanti ini salah satu mentornya juga di MK ada Kak Karvin, terus ada Kak Wildan. Itu nanti kesempatan selanjutnya Kak Wildan akan sharing juga tentang dongeng, insya Allah. Oke. Ya. Jadi ya seperti Kalau itu. saya pandemi selesai, Mau ngapain? pertama saya lakukan nyari makanan bang. Nyari Emang? makanan. Emang nggak ada sekarang? Ya enggak, banyak kuliner yang tutup kan. Iya Banyak benar. kuliner yang tutup. Kita mau mesen juga bingung mesen kemana. Iya. Gitu. Jadi abang Kadang-kadang jadi mau mesen sekarang ya? bisa online. Oh online. Kira buka usaha makanan juga. Oh enggak bang. Saya usaha madu sama selai bang. Bukan chef masak. Oke, ini waktu sudah Sama berapa nih? Tersisa 7 13 menit lagi bang. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai di sesi sharing give and care bersama Karvin ya. Bro Karvin, nanti silakan teman-teman untuk melihat lagi Instagram di @karvinfadila, KARVIN Fadila, biasa nggak pakai H, Fadila. Itu silakan teman-teman follow Karvin. Lalu kalau untuk teman-teman yang ingin juga kenal jauh dan ingin berkontribusi dalam gerakan-gerakan yang inspiratif, silakan teman-teman boleh follow @inspirasi muda kreatif. Disambung aja Inspirasi Muda Kreatif. Dan follow juga Instagram saya. Nanti silakan teman-teman melihat postingan-postingan yang bisa jadi menarik. Nah, jadi nggak ada kata stuck gitu ya dalam kebingungan saat masa pandemi ini. Silakan teman-teman explore lagi hal-hal yang menarik, bisa dari apa aja yang kita temukan sehari-hari. Kalau kita nggak tahu mau ngapain, bisa buka itu HP kita, smartphone. Dari YouTube kita bisa lihat, dari Instagram kita bisa lihat orang ngapain aja sih. Lalu dari buku bisa juga, dari film bisa, dari Al-Quran, kan lagi bulan-bulan Ramadan ya. Nah, apalagi bulan Ramadan, nah, itu kita perbanyak lagi ibadahnya.
habisin 1 bulan ini 1 Al-Quran, hatamin ya, hatamin 1 Al-Quran. Lalu juga bisa kita kejar hal-hal yang lain yang belum kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, ada hal yang sering kita lalai. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nah, lagi masa pandemi ini kan kita punya banyak waktu luang. Kita juga alhamdulillah nih yang di rumah aja, kita masih merasakan sehat ya. Sehat jasmani dan rohani. Nah, itu waktu-waktu yang kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang produktif. Apapun yang bermanfaat, nah itu namanya produktif. Kalau nggak bermanfaat berarti nggak produktif. Gitu teman-teman ya. Setelah corona mau ngapain? Jadi bisa banyak hal, tergantung apa yang kita kerjakan saat ini. Nggak usah bingung, silakan ikuti akun-akun yang positif, akun-akun yang bikin teman-teman bergairah untuk beraktivitas. Termasuk oh iya teman-teman, kalau mau tahu inspirasi apa sih yang bisa kita lakukan hari ini, teman-teman silakan ikutan challenge Ramadan inspiratif di akun Inspirasi Muda Kreatif. Itu setiap harinya ba'da zuhur sekitar jam 1 atau jam 3 itu udah ada postingan. Nanti teman-teman silakan itu kasih notif kayak apa dan atau mission complete dan sebagainya untuk challenge yang sudah diselesaikan oleh teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.